Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kuliah kali ini, Bu Endah coba mau menjelaskan tentang bagaimana menyusun sebuah metodologi penelitian ataupun metode penelitian. Dari materi yang kemarin sudah kita kerjakan, itu sampai pada membuat tinjauan pustaka maupun menyusun latar belakang yang kita dapatkan dari meta-analisis maupun Wishbone diagram yang sudah kita susun berdasarkan pada jurnal yang relevan terhadap penelitian kita. Menyusun metodologi penelitian itu melanjutkan dari apa yang sebenarnya sudah kita dapatkan atau kita coba sampaikan pada tinjauan pustaka. Posisi penelitian kita itu berada di mana, akan menggunakan apa, dan sebagainya. Metode penelitian sendiri itu menunjukkan dari langkah yang akan kita gunakan di dalam penelitian tersebut. Ini Bu Endah berikan beberapa contoh penulisan metode penelitian pada sebuah naskah publikasi. Sebenarnya perbedaan naskah publikasi maupun proposal penelitian tidak begitu jauh karena keduanya sekarang untuk jumlah halaman juga sudah terbatasi dengan sangat minimal. Jadi usahakan apa yang disampaikan di dalam proposal maupun di dalam naskah publikasi itu harus padat. Jadi metode itu menunjukkan langkah kita, langkah apa yang akan kita kerjakan dalam penelitian tersebut. Bu Endah ambilkan contoh apabila kita di dalam bidang informatik lebih banyak pada proses rancang bangun software atau aplikasi. Nah, dari situ kita sebenarnya bisa menggunakan step by step yang sudah Bu Endah sampaikan di mata kuliah Software Engineering, Rekayasa Perangkat Lunak. Dari situ step-stepnya bisa kita gunakan. Ini contoh yang lebih mudah kita pahami di sini. Ini beberapa contoh yang Bu Endah gunakan adalah contoh dari naskah publikasi kakak-kakak kalian yang sudah publish di beberapa jurnal yang cukup keren. Nah, dari sini misalnya, dulu Bu Endah jelaskan dalam software engineering itu ada dengan menggunakan metode waterfall. Kemudian dari situ, alangkah baiknya jika metode penelitian itu kita kita lengkapi dengan adanya diagram alir yang menjelaskan apa yang akan kita kerjakan. Selanjutnya dengan adanya diagram alir ini akan kita detailkan pada step by step berdasarkan diagram alir yang sudah kita susun. Jadi, kalau misalnya di sini menggunakan metode waterfall, di sini ada step analysis, design, code, testing, dan maintenance. Kita bisa jelaskan satu persatu. Apa yang kita lakukan di dalam analisis? Apa yang akan kita lakukan di dalam design? Kemudian apa yang akan kita lakukan di dalam coding, testing maupun maintenance. Nah, mungkin di sini menunjukkan kesungguhan kita di dalam sebuah penelitian itu apabila dalam
proses rancang bangun, pada proses requirement analysis maupun di dalam desain itu sudah menunjukkan step-step yang mantap. Jadi kalau kalian misalnya mau mengajukan proposal penelitian, semisal PKM dan sebagainya, itu akan lebih dinilai lebih bagus berbobot jika dalam metode penelitian bagian desain itu sudah sangat mantap. Nah, contoh yang berikutnya misalnya ada yang seperti ini. Contoh yang ada di sini itu menggunakan prototyping. Jadi bukan waterfall. Prototyping itu pun step by step-nya juga harus dijelaskan dengan mantap. Ada lagi contoh yang sini. Nah, di sini cukup singkat karena ini mungkin permintaan dari jurnalnya sendiri yang meminta tidak terlalu banyak halaman. Jadi memang harus disingkat sesingkat mungkin tapi sedetail mungkin. Jadi di sini ada metodenya, kemudian diagram alirnya, kemudian penjelasan dari diagram tersebut. Cukup jelas. Ada satu contoh lagi yang seperti ini, mulai metode. Metodenya ada di sini. Kebetulan ini juga tidak terlalu banyak metodologi. Nah, di sini, ini kebetulan di sini menjelaskan SDLC, menggunakan SDLC di bagian video game system development. Kemudian ada lagi yang bagaimana menjelaskan tentang hal tersebut. Nah, di sini didukung oleh diagram alir yang untuk menjelaskan, memberikan gambaran dari penjelasan yang kita sampaikan. Jadi, poin utama yang perlu kita punya di dalam metodologi penelitian itu adalah satu, itu menunjukkan step by step dari penelitian yang akan kita kerjakan. Berikan itu secara singkat dan detail, tapi detail. Alangkah baiknya jika didukung dengan adanya diagram alir yang menuntun pembaca untuk memahami proses penelitian tersebut. Oke, itu yang dapat Bu Endah sampaikan. Nanti insya Allah akan Bu Endah lampirkan beberapa jurnal yang metode penelitiannya Bu Endah nilai layak untuk dicontoh untuk dipelajari, bukan di copy paste, tapi dicontoh untuk dipelajari. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.